Halo teman-teman, saya Depra Koilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang bab 7, yaitu implementasi strategi, isu manajemen dan operasi, yang beranggotakan 4 orang. Saya sendiri Alia Nandiani, NIM 1411700044. Kemudian ada Anissa Ul Ma'rifah, NIM 1411700046. Kemudian ada Fitria Cindy Pamela Sari, NIM 14170055. Kemudian ada Awanda Devinta, NIM 1411700056. Karakteristik implementasi strategi. Keberhasilan dalam perumusan strategi tidak menjamin bahwa implementasi strategi juga akan berhasil. Perumusan dan implementasi strategi berbeda dalam hal berikut. Yang pertama ada perumusan strategi memposisikan kekuatan sebelum bertindak. Kemudian implementasi strategi mengelola kekuatan selama bertindak. Kemudian perumusan strategi berfokus pada efektivitas, sedangkan implementasi strategi berfokus pada efisiensi. Kemudian ada perumusan strategi merupakan proses intelektual, sedangkan implementasi strategi merupakan proses operasional. Kemudian ada perumusan strategi membutuhkan keterampilan intuitif dan analitis yang bagus, sementara implementasi strategi membutuhkan keterampilan motivasi dan kepemimpinan yang khusus. Kemudian ada perumusan strategi membutuhkan koordinasi antar beberapa individu, sedangkan implementasi strategi membutuhkan koordinasi antar banyak individu. Kemudian yang terakhir ada proses perumusan strategi umumnya tidak jauh berbeda antara berbagai jenis organisasi, sedangkan proses implementasi strategi umumnya berbeda antar berbagai jenis organisasi. Kemudian selanjutnya saya akan menerangkan tentang perspektif manajemen. Para manajer divisional dan fungsional sejauh mungkin harus dilibatkan dalam aktivitas perumusan strategi. Begitu pula sebaliknya, para penyusun strategi harus sebisa mungkin dilibatkan di dalam aktivitas implementasi strategi. Isu-isu utama manajemen dalam implementasi strategi meliputi penetapan tujuan tahunan, pembuatan kebijakan, alokasi sumber daya, perubahan struktur organisasi yang ada, restrukturisasi dan rekayasa ulang, perbaikan program penghargaan dan insentif, minimalisasi penolakan terhadap perubahan, pengenalan manajer pada strategi, pengembangan budaya yang mendukung strategi, adaptasi proses produksi atau operasi, pengembangan fungsi sumber daya manusia yang efektif, dan jika perlu pengurangan karyawan. Para manajer dan karyawan di seluruh bagian organisasi harus berpartisipasi sejak awal dan secara langsung di dalam keputusan penerapan strategi. Kemudian di sini ada tujuan tahunan. Penetapan tujuan tahunan merupakan sebuah aktivitas terdesentralisasi yang secara langsung melibatkan seluruh manajer dalam suatu organisasi. Tujuan tahunan penting bagi penerapan strategi karena yang pertama adalah merupakan landasan untuk alokasi sumber daya. Yang kedua ada merupakan mekanisme utama untuk mengevaluasi manajer. Yang ketiga merupakan instrumen utama untuk memonitor kemajuan ke arah pencapaian tujuan jangka panjang. Yang keempat, menetapkan prioritas organisasional, divisional, dan departemen. Tujuan tahunan harus dapat diukur, konsisten, masuk akal, menantang, jelas, dikomunikasikan ke seluruh lini organisasi, meliputi jangka waktu tertentu, dan dikaitkan dengan pemberian reward dan punishment. Selain itu, tujuan tahunan sebaiknya juga tidak dinyatakan secara umum. Tujuan tahunan memiliki fungsi sebagai berikut, ada 6. Yang pertama, tujuan tahunan berfungsi sebagai pedoman tindakan, mengarahkan dan menyalurkan berbagai upaya dan aktivitas dari para anggota organisasi. Yang kedua, tujuan tahunan memberikan sumber legitimasi di suatu bisnis dengan cara menjustifikasi aktivitas di hadapan para pemangku kepentingan. Yang ketiga, tujuan tahunan menjadi standar kinerja. Yang keempat, tujuan tahunan berfungsi sebagai sumber motivasi dan identifikasi yang penting. Yang kelima, tujuan tahunan memberi insentif bagi para manajer dan karyawan untuk bekerja. Yang keenam, tujuan tahunan memberikan landasan bagi rancangan organisasional.
Kemudian selanjutnya ada kebijakan. Kebijakan berguna untuk mengatasi masalah yang terjadi secara berulang dan panduan dalam implementasi strategi dalam kegiatan operasi harian. Secara luas, kebijakan mengacu pada pedoman, metode, prosedur, aturan, bentuk, dan praktik administratif spesifik yang ditetapkan untuk mendukung dan mendorong upaya menuju pencapaian tujuan organisasi. Kebijakan memungkinkan baik karyawan maupun manajer mengetahui apa yang diharapkan dari mereka sehingga meningkatkan kemungkinan bahwa strategi akan mampu diterapkan dengan baik. Sebisa mungkin kebijakan harus dinyatakan dalam bentuk tulisan. Kemudian ada alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya merupakan aktivitas utama manajemen yang memungkinkan strategi dapat diimplementasikan. Manajemen strategi memungkinkan sumber daya dialokasikan berdasarkan prioritas yang ditetapkan dalam tujuan tahunan. Semua organisasi mempunyai setidak-tidaknya 4 jenis sumber daya. Yang pertama itu ada sumber daya keuangan, yang kedua ada sumber daya fisik, yang ketiga ada sumber daya manusia, yang keempat ada sumber daya teknologi. Nilai nyata dari alokasi sumber daya terletak pada hasil pencapaian tujuan organisasi. Alokasi sumber daya yang efektif tidak serta-merta menjamin keberhasilan implementasi strategi karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Kemudian ada mengelola konflik. Konflik dapat didefinisikan sebagai perselisihan kedua belah pihak atau lebih mengenai satu atau beberapa isu atau masalah. Penetapan tujuan tahunan dapat memunculkan konflik persepsi yang berbeda, memunculkan tekanan, keterbatasan personal, dan kesalahpahaman yang mungkin muncul antar individu. Konflik tidak dapat dihilangkan sehingga sangat penting bagi organisasi untuk mengelola konflik sebelum terjadi hal-hal yang merugikan. Beberapa pendekatan untuk mengelola dan menyelesaikan konflik dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu penghindaran, difusi, dan konfrontasi. Kemudian ada menyesuaikan struktur organisasi dengan strategi. Perubahan strategi seringkali mengakibatkan perubahan struktur organisasi karena 2 alasan utama. Yang pertama, struktur organisasi sebagian besar menentukan bagaimana tujuan dan kebijakan akan dilaksanakan. Yang kedua, struktur organisasi menentukan bagaimana sumber daya akan dialokasikan. Gejala yang menunjukkan bahwa struktur organisasi berjalan tidak efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama, terlalu banyak tingkatan manajemen. Yang kedua, terlalu banyak pertemuan yang dihadiri oleh terlalu banyak orang. Yang ketiga, terlalu banyak perhatian diarahkan menuju pemecahan konflik antar departemen. Yang keempat, terlalu besar rentang kendali. Yang kelima, terlalu banyak tujuan tidak tercapai. Yang keenam, penurunan kinerja perusahaan atau bisnis. Setidaknya terdapat 4 tipe struktur organisasi, yaitu yang pertama ada fungsional, yang kedua divisional, yang ketiga ada strategi business unit atau SBU, dan yang keempat ada struktur matriks. Nah, kemudian ada struktur fungsional. Struktur fungsional atau tersentralisasi umumnya merupakan jenis struktur organisasi yang paling banyak digunakan oleh organisasi. Meskipun saat ini struktur ini juga sudah banyak ditinggalkan oleh perusahaan-perusahaan. Struktur fungsional mengelompokkan tugas dan aktivitas ke dalam berbagai fungsi organisasi seperti produksi atau operasi, pemasaran, keuangan, dan IT. Kemudian ada struktur divisional. Struktur divisional ini didesain sedemikian rupa untuk memberikan otonomi bagi divisi-divisi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Struktur divisional dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori. Yang pertama ada struktur divisional berdasarkan wilayah geografis. Yang kedua ada struktur divisional berdasarkan produk atau jasa. Yang ketiga ada struktur divisional berdasarkan pelanggan yang dibutuhkan ketika beberapa pelanggan merupakan pelanggan utama. Yang keempat adalah struktur divisional berdasarkan proses yang mirip dengan struktur fungsional. Kemudian yang ketiga ada strategi business unit atau SBU struktur. Nah, SBU ini menggabungkan beberapa divisi yang memiliki karakteristik sama menjadi satu unit bisnis strategi dan mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab atas unit tersebut kepada eksekutif senior.
Dua kelemahan struktur SBU ini adalah bahwa hal itu memerlukan lapisan tambahan manajemen yang akan meningkatkan biaya gaji. Selain itu, peran wakil presiden seringkali menjadi ambigu. Sementara itu, keuntungannya adalah meningkatkan koordinasi dan akuntabilitas. Keuntungan lain dari struktur SBU adalah tugas perencanaan dan pengendalian menjadi lebih mudah dikelola. Kemudian yang terakhir ada struktur matriks, di mana struktur matriks ini adalah struktur yang paling kompleks dari semua struktur karena tergantung pada arus wewenang dan komunikasi baik vertikal maupun horizontal. Beberapa anjuran dan larangan dalam membangun bagan organisasi. Yang pertama itu ada gunakan titel CEO untuk eksekutif puncak perusahaan. Jangan menggunakan titel presiden, gunakan hanya untuk manajer puncak divisi jika terdapat beberapa divisi dalam perusahaan. Yang kedua, tepat di bawah CEO sangat baik untuk memiliki COO dan beberapa presiden divisi yang melapor secara langsung ke COO. Kemudian selanjutnya ada penjelasan tentang restrukturisasi dan re-engineering. Restrukturisasi pada dasarnya merupakan kegiatan mengurangi struktur yang ada dalam satu organisasi. Restrukturisasi seringkali disebut pula sebagai downsizing, right-sizing, atau delayering. Melibatkan pengurangan ukuran perusahaan dalam hal jumlah karyawan, jumlah divisi atau unit, jumlah tingkat hierarki dalam struktur organisasi. Penurunan ukuran ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam suatu perusahaan tersebut. Restrukturisasi cenderung berfokus pada kesejahteraan pemegang saham daripada kesejahteraan karyawan. Sebaliknya, re-engineering lebih berfokus pada kesejahteraan karyawan dan pelanggan daripada kesejahteraan pemegang saham. Re-engineering juga disebut dengan manajemen proses, inovasi proses, atau redesign proses yang melibatkan konfigurasi ulang atau mendesain ulang pekerjaan dan proses untuk meningkatkan kualitas, pelayanan, dan kecepatan. Selanjutnya, di sini ada penjelasan tentang menghubungkan kinerja dan kompensasi dengan strategi. Bagaimana sistem kompensasi organisasi berkaitan erat dengan kinerja strategi? Bagaimana keputusan dalam kenaikan gaji, promosi, atau bonus menjadi lebih dekat dalam mendukung tujuan strategi jangka panjang suatu organisasi? Tidak ada jawaban tunggal, tetapi sistem bonus ganda berdasarkan tujuan tahunan dan tujuan jangka panjang sudah lazim diterapkan. Persentase bonus tahunan untuk manajer terkait hasil jangka pendek dan jangka panjang harus bervariasi sesuai dengan hierarki organisasi. Penggunaan sistem bonus ganda ini penting karena bonus tidak semata-mata diberikan berdasarkan hasil jangka pendek, namun juga melibatkan tujuan jangka panjang. Kriteria lain untuk menghubungkan kinerja dan gaji dengan strategi adalah pembagian keuntungan. Kriteria ini menuntut karyawan atau departemen menentukan target kinerja dengan tujuan. Ketika hasil kinerja melebihi target tersebut, maka karyawan akan diberikan bonus. Banyak perusahaan yang telah sukses dengan menerapkan kriteria ini. Kriteria seperti penjualan, laba, efisiensi, produk, kualitas, dan keamanan juga dapat menjadi dasar dalam pemberian bonus yang efektif. Sistem bonus dapat dijadikan alat yang efektif untuk memotivasi individual guna mendorong usaha mengimplementasikan strategi. Kemudian ada mengelola resistensi terhadap perubahan. Hampir setiap perubahan dalam struktur, teknologi, orang, atau strategi berpotensi mengganggu kenyamanan pola interaksi. Orang sangat rentan dengan perubahan. Resistensi perubahan merupakan ancaman terbesar untuk menerapkan strategi dengan sukses. Penerapan strategi dengan sukses tergantung pada kemampuan manajer untuk membangun iklim organisasi yang kondusif untuk menuju perubahan. Orang sering melawan penerapan strategi karena mereka tidak memahami apa yang dimaksud dengan strategi tersebut. Dalam hal ini, mereka hanya memerlukan informasi yang akurat. Perubahan harus dilihat sebagai suatu kesempatan daripada ancaman bagi manajer dan karyawan.
Kemudian ada 3 pendekatan strategi dalam menghadapi perubahan. Yang pertama ada strategi perubahan paksa, yang kedua ada strategi perubahan edukasi, yang ketiga ada strategi perubahan rasional, kemudian ada menciptakan kultur yang mendukung strategi. Penyusunan strategi harus berusaha untuk mempertahankan, menegaskan, dan membangun aspek kultur organisasi yang mendukung implementasi strategi baru. Aspek kultur organisasi yang berlawanan dengan tujuan strategi harus diidentifikasi dan diubah. Penelitian mengindikasikan bahwa strategi baru sering dipengaruhi oleh pasar dan didikte oleh paksaan kompetitif. Mengubah kultur organisasi yang mendukung strategi baru biasanya lebih efektif daripada mengubah strategi untuk mempertahankan kultur organisasi yang lama. Kemudian ada aspek produksi atau operasi dalam implementasi strategi. Kapasitas, pembatasan, dan kebijakan produksi atau operasi dapat secara signifikan meningkatkan atau menghambat pencapaian tujuan. Bagian terbesar dari proses penerapan strategi ada di bagian produksi karena proses produksi biasanya melibatkan 70% dari aset perusahaan. Keputusan-keputusan terkait produksi mengenai ukuran pabrik, lokasi pabrik, jenis peralatan, besarnya persediaan, pengendalian mutu atau kualitas, pengendalian biaya, penggunaan standar, spesialisasi pekerjaan, pelatihan karyawan, penggunaan peralatan dari sumber daya, pengiriman dan pengemasan, serta inovasi teknologi dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kegagalan atau kesuksesan upaya penerapan strategi. Sebagai contoh, strategi untuk menambah cabang atau pengembangan pasar mempunyai fokus penyesuaian sistem produksi dengan menganalisa lokasi. Pendekatan JIT atau Just in Time secara signifikan mampu mengurangi biaya penerapan strategi karena mengurangi biaya penyimpanan dan pemeliharaan persediaan. Kemudian ada aspek SDM dalam implementasi strategi. Nah, ini adalah pembahasan terakhir di mana aspek SDM ini sangat berperan penting dalam penerapan strategi. Tugas manajer personalia berubah dengan cepat ketika perusahaan melakukan perampingan dan reorganisasi. Tanggung jawab strategi dari manajer personalia adalah evaluasi kebutuhan karyawan yang dibutuhkan dan biayanya untuk strategi alternatif selama tahap perumusan strategi dan pengembangan rencana untuk penerapan strategi yang efektif. Departemen Sumber Daya Manusia juga harus mengembangkan sistem insentif sampai dengan kinerja dengan menerapkan strategi yang menghubungkan kinerja karyawan dengan insentif. Selain itu, manajer personalia juga dapat menerapkan strategi lain, yaitu yang pertama ada menciptakan dan melaksanakan program kepemilikan saham oleh karyawan atau ESOP. Kemudian yang kedua ada mendesain sistem yang memungkinkan mereka untuk menyeimbangkan pekerjaan dengan keluarga. Masalah sumber daya manusia yang muncul dalam implementasi strategi disebabkan hal-hal sebagai berikut. Ada 3, yang pertama ada gangguan struktur sosial dan politik, yang kedua ada kegagalan untuk memadukan keahlian seseorang dengan tugas-tugasnya, yang ketiga ada kurangnya dukungan dari manajemen puncak pada realisasinya penerapan. Cara terbaik untuk mengatasi masalah di atas adalah secara aktif melibatkan sebanyak mungkin manajer dan karyawan dalam proses perumusan dan pelaksanaan manajemen strategis. Pendekatan ini akan membangun pemahaman, kepercayaan, komitmen, dan rasa memiliki serta menekan penolakan dan sifat melawan.